Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Untuk kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah limit fungsi trigonometri ya. Oke, kita langsung saja materi yang pertama. Di sini kita akan langsung membahas teorema yang digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Jadi di sini teman-teman nanti perlu mengingat teoremanya, atau kita sebut aja sebagai rumusnya. Oke, kita awali dari yang pertama ya. Rumus yang kita gunakan di sini berkaitan dengan sinus ya, yaitu limit ya x per sin x untuk x mendekati 0, ini nilainya akan sama dengan 1. Kemudian masih berkaitan dengan sinus, tetapi bentuknya saja yang berbeda, yaitu limit sin x per x untuk x mendekati 0, ini nilainya akan sama dengan 1. Ini adalah rumus yang pertama yang berkaitan dengan sudut sinus ya. Kemudian yang kedua ya, berkaitan dengan sudut tangen. Rumusnya adalah limit x per tan x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Jadi itu adalah rumus yang pertama. Kemudian bentuknya kita akan rubah limit tan x ya per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1 juga di sini ya. Oke, ini adalah rumus yang akan kita gunakan ya. Yang pertama berkaitan dengan sudut sinus, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan sudut tangen. Ini yang harus teman-teman dihafalkan, karena di dalam limit fungsi trigonometri yang kita punya hanya sin dan tangen. Artinya kalau terdapat sudut kosinus, nanti langkahnya adalah kita harus merubah ke dalam bentuk sin atau tan. Nah, ini kalau teman-teman mau mengetahui rumusnya, biasanya menggunakan cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x, atau secara general kita bisa gunakan rumus ini, sin ax sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat a per 2x ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kita akan ke contoh, karena di sini hanya ada dua. Yang pertama adalah berkaitan dengan sinus, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan tan. Ini rumus yang kita gunakan. Kalau terdapat kosinus, nanti kita harus merubah ke dalam bentuk sin ataupun dalam bentuk tan. Oke, kita langsung saja ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita diminta untuk menentukan nilai limit sin 5x ya. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai limit sin 5x per x ya, untuk x mendekati 0. Kita diminta untuk menyelesaikannya. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita lihat dulu di dalam limitnya. Ternyata sudut yang digunakan adalah sudut sinus ya. Karena sinus berarti ada di dalam rumus yang kita miliki, jadi tidak perlu dirubah. Kemudian selanjutnya ya, karena di sini sinus, oke, berikutnya adalah kita harus lihat nilai di dalam sinus apakah sudah sama dengan nilai x ini. Kalau di sini adalah 5x ya, kemudian di sini adalah x. Kalau kita bandingkan ya,
jelas nilainya belum sama. Jadi belum sama nilainya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah samakan nilainya. Karena kalau kita lihat dari rumusnya, kalau di dalam sinnya X, yang di luar sinnya juga harus X. Di sini X, di sini juga X. Di sini X, di sini X. Kemudian di sini X, di sini juga X. Artinya apa? Harus sama nilainya. Yang di dalam sudut maupun yang bukan sudut, itu nilainya harus sama. Oke, kita lanjutkan. Jadi langkah selanjutnya di sini kita akan samakan nilainya. Artinya di sini 5x, nah di sini juga harus sama, yaitu 5x. Caranya adalah dengan mengalihkan, ya. Caranya dengan mengalihkan 5/5. Jadi nanti kita akan kalikan dengan 5/5. Karena kalau kita hitung 5/5 ini sama dengan 1. Suatu bilangan dikalikan dengan 1, nilainya akan tetap, tetapi memang akan merubah bentuk bilangan tersebut. Oke, jadi langkah selanjutnya kita akan kalikan, ya, kalikan di sini dengan 5/5. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyamakan nilai, ya, di sini 5x, di bawahnya juga harus 5x. Supaya kita dapat menggunakan rumus ini, ya. Oke, kita kalikan, berarti di sini tinggal limit sama dengan sin 5x dikali 5. Berarti kita boleh menulisnya adalah 5 dikali sin 5x, ya. Kemudian selanjutnya x dikali dengan 5, ya, hasilnya adalah 5x. Nah, ini adalah hasil setelah kita kalikan 5/5. Oke, selanjutnya kita lihat bentuknya sudah sama. Di dalam sudut 5x, di tanpa sudut juga 5x. Artinya sudah sesuai, sama. Jadi sudah bisa kita gunakan rumus ini, ya, yang di tepatnya adalah yang di bawah di sini. Oke. Selanjutnya kita akan keluarkan 5 ini keluar dari limit karena ini adalah konstanta di sini. Berarti ini nilainya sudah sama, kemudian sama dengan, nah, kita akan keluarkan dulu di sini sin 5x, kemudian di sini adalah 5x. Nah, 5-nya bagaimana? 5-nya kita keluarkan dari limit. Kemudian tinggal kita hitung sin 5x/5x ini sudah sama, kemudian limit. Artinya dapat kita gunakan rumus yang ini. Nilainya akan sama dengan 1. Jadi sama dengan 5. Nah, nilai ini adalah 1. Ya, nilai ini adalah 1. Kemudian kita kalikan, hasilnya adalah 5. Tinggal kita simpulkan saja di sini. Jadi limit sin 5x per x untuk x mendekati 0 akan sama dengan i. Oke, ini adalah contoh penjelasan yang berkaitan dengan limit trigonometri. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat. Saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.